Politik Amerika Serikat kini ada Assalamualaikum dan Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ilhan Omar terpilih menjadi salah satu muslimah yang pertama kali duduk di Kongres Amerika Serikat dalam pemilihan setelah pekan lalu. Selain Omar, terdapat nama Rashida Tlaib yang juga menang dan melangkah mulus ke kursi dewan. Omar menang di daerah pemilihan di Minnesota. Ia terpilih dengan suara meyakinkan mengalahkan calon dari Partai Republik. Kemenangannya membuat Kongres di Amerika Serikat kian beragam karena tak lagi didominasi oleh kelompok atau golongan tertentu. Dalam pidatonya pekan lalu, Umar memulai dengan kata Assalamualaikum, kata yang menjadi simbol umat Islam dan memiliki arti semoga kedamaian bersama Anda. Waalaikumsalam. Jawab para pendukung Umar yang mengeluh-elukan namanya. Tak hanya dengan Islam, Umar juga memulai pidato dengan rasa syukur kepada Allah SWT. Para supporternya pun tersenyum dan mendengar antusias. Umar menjadi muslimah pertama yang mengenakan hijab di Kongres. Kehadirannya muncul di tengah meningkatnya gelombang serangan Islamofobia di tanah Paman Syam tersebut. Penelitian New America Foundation dan Amerika Muslim Initiative baru-baru ini menemukan 2 dari 5 penduduk non-muslim Amerika berpendapat Islam tidak sesuai dengan nilai-nilai Amerika Serikat. Menurut penelitian tersebut, sebanyak 56% orang Amerika percaya bahwa Islam kompatibel dengan nilai-nilai AS. Sekitar 60% penduduk percaya bahwa Muslim AS patriotik dengan lain, sementara 38% dari mereka tidak. Margery Hill, Direktur Pelaksana Muslim Anti-Resim Kolaboratif, mengatakan penggunaan kata Assalamualaikum adalah hal biasa yang disampaikan Muslim setiap hari. Kata ini bersifat orisinal dan meneguhkan. Praktek pemberian salam tak hanya di Islam, umat Yahudi juga mempunyai salam sendiri. Dalam bahasa Hebreu juga disebut Shalom, Aleichem atau Aleichem Salam. Adapun Alhamdulillah merupakan kata bentuk kerendahan hati seorang muslim. Kata-kata ini juga menjadi bahasa lisan warga Afro-Amerika dan mempengaruhi musik hip-hop. Menurut Hoda Hawa dari Muslim Public Affairs Council, penggunaan kata disampaikan Umar tak ada bedanya dengan anggota Kongres atau tokoh publik yang mengucapkan terima kasih ke Tuhan atas keberhasilan ini. Hawa berpendapat terpilihnya Umar membuat keberagaman komunitas terwakili di Kongres Amerika Serikat. Umar merupakan seorang imigran Somalia yang berusia 36 tahun. Ia bermigrasi ke AS saat remaja. Umar mengalahkan kandidat dari Partai Republik Jennifer Jellinskin. Distrik Minnesota telah memungkinkan politik prosesif untuk berkembang. Umar terpilih sebagai kandidat Demokrat di distrik yang berhaluan kiri. Ini dengan program kesehatan untuk semua, upah minimum $15 AS dan kuliah gratis. Umar juga mengatakan politik ketakutan ditawarkan oleh Presiden Trump memotivasinya untuk ikut dalam pemilihan ini. Umar menghadapi serangan Islamofobia selama kampanyenya. Ia dituduh pernah menikah dengan saudara laki-lakinya dan memiliki hubungan dengan teroris. Laura Loomer, seorang provokator sayap kanan dan jurnalis yang dikenal anti-muslim, juga menabrak sebuah acara kampanye Umar bersama dengan Tlaib. Ia bertanya dengan keras tentang Hamas dan aurat perempuan. Namun serangan-serangan itu tidak mempengaruhi pemilihnya. Jawab para pendukung Umar yang mengeluh-elukan namanya. Tak hanya dengan Islam, Umar juga memulai pidato dengan rasa syukur kepada Allah SWT. Para supporternya pun tersenyum dan mendengar antusias. Umar menjadi muslimah pertama yang mengenakan hijab di Kongres. Kehadirannya muncul di tengah meningkatnya gelombang serangan Islamofobia di tanah Paman Syam tersebut. Penelitian New America Foundation dan Amerika Muslim Initiative baru-baru ini menemukan 2 dari 5 penduduk non-muslim Amerika berpendapat Islam tidak sesuai dengan nilai-nilai Amerika Serikat. Menurut penelitian tersebut, sebanyak 56% orang Amerika percaya bahwa Islam kompatibel dengan nilai-nilai AS. Sekitar 60% penduduk percaya bahwa Muslim AS patriotik dengan lain, sementara 38% dari mereka tidak. Margery Hill, Direktur Pelaksana Muslim Anti-Resim Kolaboratif, mengatakan penggunaan kata Assalamualaikum adalah hal biasa yang disampaikan Muslim setiap hari. Kata ini bersifat orisinal dan meneguhkan. Praktek pemberian salam tak hanya di Islam, umat Yahudi juga mempunyai salam sendiri. Dalam bahasa Hebreu juga disebut Shalom, Aleichem atau Aleichem Salam. Adapun Alhamdulillah merupakan kata bentuk kerendahan hati seorang muslim. Kata-kata ini juga menjadi bahasa lisan warga Afro-Amerika dan mempengaruhi musik hip-hop. Menurut Hoda Hawa dari Muslim Public Affairs Council, penggunaan kata disampaikan Umar tak ada bedanya dengan anggota Kongres atau tokoh publik yang mengucapkan terima kasih ke Tuhan atas keberhasilan ini.
Hawa berpendapat terpilihnya Umar membuat keberagaman komunitas terwakili di Kongres Amerika Serikat. Umar merupakan seorang imigran Somalia yang berusia 36 tahun. Ia bermigrasi ke AS saat remaja. Umar mengalahkan kandidat dari Partai Republik Jennifer Jeliskin. Distrik Minnesota telah memungkinkan politik prosesif untuk berkembang. Umar terpilih sebagai kandidat Demokrat di distrik yang berhaluan kiri. Ini dengan program kesehatan untuk semua, upah minimum $15 AS dan kuliah gratis. Umar juga mengatakan politik ketakutan ditawarkan oleh Presiden Trump memotivasinya untuk ikut dalam pemilihan ini. Umar menghadapi serangan Islamofobia selama kampanyenya. Ia dituduh pernah menikah dengan saudara laki-lakinya dan memiliki hubungan dengan teroris. Laura Loomer, seorang provokator sayap kanan dan jurnalis yang dikenal anti-muslim, juga menabrak sebuah acara kampanye Umar bersama dengan Talib. Ia bertanya dengan keras tentang Hamas dan orang perempuan. Namun serangan-serangan itu tidak mempengaruhi pemilihnya. Jawab para pendukung Umar yang mengelulukan namanya. Tak hanya dengan Islam, Umar juga memulai pidato dengan rasa syukur kepada Allah SWT. Para supporternya pun tersenyum dan mendengar antusias. Umar menjadi muslimah pertama yang mengenakan hijab di Kongres. Kehadirannya muncul di tengah meningkatnya gelombang serangan Islamofobia di tanah Paman Syam tersebut. Penelitian New America Foundation dan Amerika Muslim Initiative baru-baru ini menemukan 2 dari 5 penduduk non-muslim Amerika berpendapat Islam tidak sesuai dengan nilai-nilai Amerika Serikat. Menurut penelitian tersebut, sebanyak 56% orang Amerika percaya bahwa Islam kompatibel dengan nilai-nilai AS. Sekitar 60% penduduk percaya bahwa Muslim AS patriotik dengan lain, sementara 38% dari mereka tidak. Margery Hill, Direktur Pelaksana Muslim Anti-Resim Kolaboratif, mengatakan penggunaan kata Assalamualaikum adalah hal biasa yang disampaikan Muslim setiap hari. Kata ini bersifat orisinal dan meneguhkan. Praktek pemberian salam tak hanya di Islam, umat Yahudi juga mempunyai salam sendiri. Dalam bahasa Hebreu juga disebut Shalom, Aleichem atau Aleichem Salam. Adapun Alhamdulillah merupakan kata bentuk kerendahan hati seorang muslim. Kata-kata ini juga menjadi bahasa lisan warga Afro-Amerika dan mempengaruhi musik hip-hop. Menurut Hoda Hawa dari Muslim Public Affairs Council, penggunaan kata disampaikan Umar tak ada bedanya dengan anggota Kongres atau tokoh publik yang mengucapkan terima kasih ke Tuhan atas keberhasilan ini. Hawa berpendapat terpilihnya Umar membuat keberagaman komunitas terwakili di Kongres Amerika Serikat. Umar merupakan seorang imigran Somalia yang berusia 36 tahun. Ia bermigrasi ke AS saat remaja. Umar mengalahkan kandidat dari Partai Republik Jennifer Jeliskin. Distrik Minnesota telah memungkinkan politik prosesif untuk berkembang. Umar terpilih sebagai kandidat Demokrat di distrik yang berhaluan kiri. Ini dengan program kesehatan untuk semua, upah minimum $15 AS dan kuliah gratis. Umar juga mengatakan politik ketakutan ditawarkan oleh Presiden Trump memotivasinya untuk ikut dalam pemilihan ini. Umar menghadapi serangan Islamofobia selama kampanyenya. Ia dituduh pernah menikah dengan saudara laki-lakinya dan memiliki hubungan dengan teroris. Laura Loomer, seorang provokator sayap kanan dan jurnalis yang dikenal anti-muslim, juga menabrak sebuah acara kampanye Umar bersama dengan Talib. Ia bertanya dengan keras tentang Hamas dan orang perempuan. Namun serangan-serangan itu tidak mempengaruhi pemilihnya.